Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Markus 5 ayat yang ke-35, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara yang terkasih, Alkitab menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita percaya meski belum melihat hasilnya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa untuk melakukan mujizat. Amin. Beriman kepada Tuhan juga berarti kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Berserah bukanlah suatu tindakan yang nekat, bukan pula suatu tindakan yang diambil karena kita sudah menemui jalan buntu, bukan. Akan tetapi, berserah adalah tindakan yang lahir dari pergumulan yang positif karena menyadari bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Roma 5 ayat yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah keputusan yang beresiko. Inilah yang dialami oleh Yairus yang sedang terjepit pada suatu keadaan yang beresiko. Ketika anaknya sedang sakit keras dan hampir mati, Yairus justru mengambil keputusan beresiko dengan meninggalkan anaknya itu dan pergi mencari Yesus yang dipercayai dapat menyembuhkan anaknya. Ketika sudah bertemu dengan Yesus dan hendak menuju rumahnya, di tengah jalan ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun sedang menjama jubah Yesus, sehingga langkah Yesus pun jadi terhenti. Saudara, tentunya kejadian ini membuat Yairus bertambah panik karena keadaan anaknya itu sangat kritis. Meskipun demikian, Yairus tetap setia menunggu. Ini bukti bahwa dia sangat peduli akan penderitaan anaknya. Namun, tiba-tiba datang kabar dari keluarganya bahwa anaknya akhirnya meninggal dunia. Maka dapat saja Yairus marah dan kecewa kepada Tuhan Yesus karena ia tidak dapat segera datang ke rumahnya. Tapi Yairus sama sekali tidak terpengaruh dengan berita buruk yang didengarnya, saudara. Yairus tetap berharap dan menantikan Tuhan Yesus bertindak. Saudaraku, seringkali berita-berita negatif membuat kita goyah, membuat iman kita menjadi goncang dan tidak lagi berserah penuh kepada Tuhan. Berbeda dengan Yairus, saudara, karena kesabarannya menantikan Tuhan bertindak, maka keluarga Yairus mengalami mujizat, yaitu anaknya disembuhkan Tuhan. Karena itu, saudara, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Pada saat yang tepat, Tuhan pasti bertindak. Sungguh, Mazmur 25 ayat yang ketiga berkata, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami berterima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau ajar kami untuk tidak pernah berhenti berharap pada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada saat yang tepat Engkau pasti bertindak menolong setiap kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan membuka hati kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mohon ampuni kami kalau ada kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami buat sehingga kami tidak dapat menikmati kebaikan dan kasih Tuhan itu. Hari ini Tuhan, kami mohon ampun karena seringkali kami justru marah, kami kecewa kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena doa-doa yang kami naikkan pun belum terjawab. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar Yairus tetap
bersabar menantikan pertolongan Tuhan, dan Tuhan membuktikan bahwa proses penantian itu menghasilkan mujizat yang dialami oleh Yairus. Hari ini Tuhan, ajar kami, teguhkan iman kami, biar telinga kami tidak mendengar kabar-kabar, berita-berita yang negatif dan kemudian menggoncangkan iman kami, tetapi kami sungguh hanya memandang kepada Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi di sekitar kami, pengharapan kami selalu kepada Allah Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, yang memberi apa yang kami perlukan. Dan hari ini Tuhan, terima kasih, setiap orang yang menantikan Engkau dengan tekun dan setia tidak pernah mendapat malu. Itu janji Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan karena penantian kami kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami membuka kedua tangan kami, dan kami mau terima berkat dan anugerah daripada Allah Bapa Surgawi, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan Roh Allah yang kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Berkat Tuhan ini kami terima hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.